Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas tentang standar moneter. Sebelum itu, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu Lailatun Latifah, Salma Reni Pangestu, dan Cusnaya. Kami akan memaparkan pengertian standar moneter terlebih dahulu yang akan dipaparkan oleh saudari Lailatun Latifah. Pengertian standar moneter. Standar moneter adalah sistem atau aturan yang digunakan untuk suatu negara dalam menetapkan dan mengelola nilai mata uangnya. Sistem ini menentukan dasar atau patokan yang digunakan untuk menentukan nilai mata uang dalam kaitannya dengan aset tertentu, seperti emas, perak, atau mata uang asing. Selanjutnya tentang perkembangan standar moneter masih dipaparkan oleh saudari Lailatun Latifah. Perkembangan standar moneter. Standar moneter di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sejak masa kolonial hingga sekarang. Pada awalnya, Indonesia menggunakan standar emas dan perak dalam sistem mata uangnya. Setelah kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah, dengan rupiah sebagai mata uang yang resmi. Seiring waktu, kebijakan moneter berkembang dengan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah melalui berbagai instrumen, seperti suku bunga dan cadangan devisa. Hingga kini, sistem moneter Indonesia menganut rezim nilai tukar mengembang terkendali untuk menjaga kestabilitas ekonomi. Materi perkembangan standar moneter mungkin cukup hanya sampai di situ. Selanjutnya masuk ke materi jenis-jenis standar moneter yang akan dipaparkan oleh saudari Salma Reni Pangestu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis standar moneter. Yang pertama yaitu ada uang fiat, yang kedua uang komoditas, yang ketiga yaitu uang perwakilan, yang keempat yaitu ada uang digital, yang kelima yaitu ada uang elektronik. Selanjutnya yaitu ada materi fungsi standar moneter. Yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai pengukuran nilai, yang ketiga sebagai penyimpanan nilai, yang keempat sebagai unit akuntansi. Selanjutnya ada materi peran otoritas moneter. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan, menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, mengatur modal bank, menangani resiko sistematik, menjaga kesehatan sektor keuangan. Materi selanjutnya yaitu tentang kelebihan standar moneter yang akan dipaparkan oleh saya sendiri yaitu Cusnaya. Yang pertama itu ada stabilitas nilai. Jadi, nilai mata uang dalam standar moneter itu lebih stabil dibanding sistem fiat. Hubungan dagang antara negara menjadi lebih pasti karena nilai tukar itu tetap. Terus juga daya beli masyarakat lebih terjaga karena nilai mata uang itu tidak melemah. Yang kedua ada pencegahan inflasi. Nah, dalam sistem standar moneter seperti standar emas, jumlah uang yang beredar itu dibatasi oleh cadangan emas. Sehingga pemerintah tidak bisa seenaknya mencetak uang. Selanjutnya ada ketertarikan investasi. Karena mata uang lebih stabil dan nilai tukarnya cenderung tetap, investor merasa lebih aman menanamkan modalnya. Terus yang keempat ada kemandirian, yaitu sistem standar moneter mendorong negara untuk tidak tergantung pada bantuan atau pinjaman asing dalam mengelola mata uangnya. Yang terakhir ada kepercayaan publik. Kelebihan ini mengacu pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang. Tadi ada kelebihan yang pasti ada kekurangan. Yang pertama itu ada ketergantungan pada penemuan tambang. Nah, sistem ini itu sangat bergantung pada cadangan logam mulia.
Terus kedua itu ada ketidakfleksibelan. Nah, selain kebijakan moneter, sistem ini juga tidak luas dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan ekonomi modern. Selanjutnya ada keterbatasan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan jumlah uang dibatasi oleh penemuan atau produksi emas. Selanjutnya ada kompleksitas perdagangan internasional. Nah, sistem standar moneter bisa menciptakan masalah dalam perdagangan internasional karena negara harus menjaga keseimbangan neraca pembayaran secara ketat. Terus selanjutnya itu ada tidak fleksibel untuk kebijakan moneter. Pemerintah atau bank sentral tidak bisa dengan mudah mengatur jumlah uang yang beredar karena dibatasi oleh cadangan emas. Terus yang terakhir itu ada resiko deflasi. Dalam sistem standar moneter, terutama standar emas, jumlah uang beredar sangat terbatas karena tergantung pada jumlah emas. Oke, semua materi sudah dijelaskan. Bisa disimpulkan bahwa standar moneter itu merupakan sistem penting yang digunakan untuk mengelola nilai mata uangnya. Seiring berjalannya waktu, standar moneter di Indonesia mengalami perubahan dari standar emas dan perak hingga sistem uang kertas yang saat ini menggunakan rezim nilai tukar mengembang terkendali. Standar moneter memiliki beberapa jenis seperti uang fiat, uang perwakilan, uang komoditas, uang digital, dan uang elektronik. Fungsinya mencakup menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, serta mengendalikan inflasi. Otoritas moneter seperti Bank Indonesia berperan dalam mengatur kebijakan. Meskipun memiliki kelebihan seperti nilai stabilitas, menjaga inflasi, dan meningkatkan kepercayaan publik, standar moneter juga memiliki kekurangan seperti ketidakfleksibelan kebijakan moneter dan risiko deflasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan moneter yang tepat agar sistem moneter dapat berfungsi secara optimal dan mendukung ekonomi di Indonesia. Mungkin itu saja video kali ini. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.